Ya, sudah. Oh nih. Oh, nih. Ya aku ntar aja dah Baik. mic-nya. Udah nih. Udah ini. Udah ini. Udah kedengaran bu. Eh, mantul suaranya kan? Enggak, aman. Sekian. Oh. Ya. Ya, baik. Mending mute aja dah sih. Oke nih. Mending mute aja. Biarin dah adik yang gini. Udah nih, bu nih. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penelitian website Kompres2Go. Sebelum itu, izinkan kami mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Mohon izin, Ibu Surya Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak, izin kami melakukan presentasi. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Maya Dica Chandrananda dengan NIM 23 13 23 10 39, dan berikutnya teman saya. Saya Imade Bayu Praditya dengan NIM 2313231031. Dengan Dan saya kan, sendiri, Gede Satya Adi Wijaya dengan NIM 23 13 23 10 15. baik. Daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga tes skenario, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan keenam dan terakhir ada penutup. Latar belakang. Kompres2Go adalah sebuah platform berbasis web yang menawarkan layanan kompresi file secara cepat dan mudah, tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Keunggulan utama dari layanan berbasis web ini adalah aksesibilitasnya yang fleksibel, karena dapat digunakan di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, maupun smartphone, serta kompatibel dengan berbagai sistem operasi seperti Windows, Android, dan iOS. Selain itu, pengguna dapat langsung mengakses layanan melalui browser tanpa harus mengunduh atau memperbarui aplikasi, sehingga lebih efisien dalam penggunaan penyimpanan perangkat. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi bug dan error pada sistem pengujian dilakukan untuk menemukan bug, error, atau kendala teknis yang dapat menghambat pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan kompresi file di website Kompres2Go. Yang kedua, menilai performa dan kecepatan website pengujian ini, bertujuan untuk mengukur kecepatan akses, responsivitas halaman, serta kestabilan website dalam menangani berbagai skenario penggunaan, termasuk saat jumlah pengguna tinggi atau saat memproses file dengan ukuran besar. Yang ketiga, menganalisis efektivitas dan efisiensi website berdasarkan standar ISO IEC 25022. Pengujian dilakukan dengan mengacu pada standar ISO IEC 25022 guna mengevaluasi efektivitas dan efisiensi website dalam mendukung kebutuhan pengguna. Tes skenario. Yang pertama, validasi tampilan profil. Memastikan informasi profil, nama, email, fotografi, profil, dan lain-lain ditampilkan dengan benar. Memastikan tampilan profil responsif di berbagai perangkat desktop, mobile, tablet. Yang kedua, validasi edit profil. Memastikan pengguna dapat mengubah informasi profil, contoh, nama, nomor telepon, alamat. Memastikan sistem menyimpan perubahan setelah penggunaan menekan tombol simpan. Memastikan sistem menampilkan pesan sukses setelah profil berhasil diupdate. Yang ketiga, validasi upload foto profil. Memastikan pengguna dapat mengupload foto profil dengan format yang didukung, contoh JPG, PNG. Memastikan sistem menolak file dengan format yang tidak didukung, contoh PDF atau XE. Memastikan sistem menolak file dengan ukuran yang melebihi batas maksimal. Memastikan foto profil ditampilkan dengan benar setelah diupload. Yang keempat ada validasi perubahan password. Memastikan pengguna dapat mengubah password dengan memasukkan password lama dan password baru. Memastikan sistem menolak perubahan password jika password lama salah. Memastikan sistem menolak perubahan password jika password baru tidak memenuhi kriteria. Contoh, terlalu pendek, tidak mengandung karakter khusus. Memastikan sistem menampilkan pesan sukses setelah password berhasil diubah. Yang kelima, validasi logout. Memastikan pengguna dapat logout dari akun dengan menekan tombol logout. Memastikan pengguna diarahkan ke halaman login setelah logout.
Pastikan pengguna tidak dapat mengakses halaman profil setelah logout. Yang keenam, validasi keamanan profil. Pastikan data profil tidak dapat diakses oleh pengguna lain. Pastikan perubahan profil hanya dapat dilakukan setelah pengguna login. Pastikan sistem meminta konfirmasi password untuk perubahan kritikal. Contoh perubahan email atau password. Yang ketujuh, validasi hapus akun. Pastikan pengguna dapat menghapus akun melalui menu profil. Memastikan sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus akun. Memastikan semua data pengguna dihapus setelah akun dihapus. Memastikan pengguna diarahkan ke halaman utama setelah akun dihapus. Berikut adalah data nama-nama dan jurusan yang telah mengisi kuesioner. Saya sangat berterima kasih atas respon dari para kuesioner tersebut karena telah membantu untuk menyelesaikan atau memenuhi syarat untuk tugas kami. Ini daftar-daftar orangnya. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh Bayu. Terima kasih. Betul, selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama di sini kita akan membahas satu parameter pengukuran effectiveness dan dua parameter pengukuran efisiensi. Yang ketiga ada kuesioner kepuasan pengguna atau satisfaction. Next. Yang pertama ada tabel measure ISO atau ESG of effectiveness ya 2.1. Di sini yang pertama ada measure of effectiveness. Yang pertama ada task completed yang berisi deskripsi, proporsi jumlah tugas yang diselesaikan dengan tepat dengan formula TC AI per B. Yang pertama ada TC adalah tugas selesai, yang kedua ada AI ada jumlah tugas yang selesai tanpa error, yang ketiga adalah B jumlah tugas yang diselesaikan. Dan selanjutnya ada objektif aksi vote, yaitu dengan berdeskripsi proporsi tugas yang dicapai dengan benar tanpa bantuan dengan formula X sama dengan 1 dikurang A, yaitu X-nya lebih dari 0. Dan dimana keterangannya A nilai proporsional dari setiap tujuan yang hilang atau salah dalam keluaran tugas, yaitu max value-nya sama dengan 1. Yang selanjutnya ada error in the task dengan deskripsi jumlah kesalahan yang dibuat oleh pengguna selama tugas dengan formula ER sama dengan N. N adalah jumlah kesalahan yang dilakukan oleh pengguna selama tugas. Dan selanjutnya adalah text with error yang berisi deskripsi dengan proporsi tugas dengan kesalahan yang dilakukan pengguna dengan formula TC sama dengan 1 dikurang TA per TE, yaitu dengan keterangan TC sama dengan text with error, TA sama dengan jumlah tugas yang terkena error. Yang ketiga ada TA jumlah tugas keseluruhan. Biasanya ada task error intensity, yang dimana deskripsinya proporsi pengguna melakukan error dengan formula EI sama dengan 1 dikurang TA. Jangan dirubah-rubah, biar aja EI sama dengan 1 dikurang TA per UO. EI sama dengan task error intensity, TO adalah jumlah pengguna yang melakukan error, UO sama dengan jumlah pengguna keseluruhan. Next. Di sini ada tabel measure ISO atau garing ESG of effectiveness 2.1, yaitu di mana di sini rumus tadi kita masukkan data yang kita riset. Seperti tadi yang pertama ada task completed yang berisi deskripsi sama seperti sebelumnya, berisi jumlah tugas yang diselesaikan dengan tepat dengan formula TC sama dengan 15/27 sama dengan 0,5, dan di mana keterangannya
tugas selesai, jumlah tugas yang selesai tanpa bantuan atau tanpa tekanan error. Biasanya ada B, jumlah tugas yang diselesaikan. Yang dimana hasilnya 0,5, jadi 50% pengguna menyelesaikan tugas dengan tepat, ya 50% pengguna lainnya menyelesaikan tugas kurang tepat. Yang selanjutnya ada objektif aksi vote dengan deskripsi seperti tadi, proses tugas yang dicapai dengan benar tanpa bantuan. Yaitu formulanya X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Jadi dengan keterangan A sama dengan proporsional dari setiap tugas yang hilang atau salah dalam keluaran tugas dengan max value-nya adalah 1. Jadi di mana 50% pengguna menyelesaikan tugas tanpa bantuan dari 50% pengguna lainnya mengalami kesalahan atau membutuhkan bantuan. Saja ada error in attacks, yaitu jumlah kesalahan yang dibuat oleh 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 pengguna selama tugas. R sama dengan 15, N sama dengan jumlah kesalahan yang dilakukan oleh pengguna selama tugas. Yang selanjutnya itu adalah task error, proses tugas dengan kesalahan yang dilakukan pengguna. Dengan formula adalah TR sama dengan 1 kurang 15/27 sama dengan 1 dikurang 0,5. Dengan formula TR sama dengan task error, TC sama dengan jumlah tugas yang terkena error dan TA jumlah tugas keseluruhan, dan di mana 50% pengguna berhasil menyelesaikan tugas tanpa terjadinya error dan 50% mengalami error, yang berarti 15 dari 27 tugas tidak berhasil diselesaikan dengan benar. Selanjutnya adalah task error intensity dengan deskripsi profesi pengguna melakukan error, yaitu PI sama dengan 1 dikurang 15/30, yang dimana sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Dimana keterangannya task error intensity, EI adalah task error intensity, TO adalah jumlah pengguna yang melakukan error, dan O sama dengan jumlah pengguna keseluruhan. Jadi di mana 50% pengguna yang tidak mengalami error selama pengujian, 50% pengguna lainnya mengalami error, yang berarti 15 dari 30 pengguna mengalami kesalahan saat menyelesaikan tugas. Next. Yang selanjutnya ada tabel measure ISO atau IEC of efisiensi 2.2. Nah, di mana measure of effectiveness yaitu text time, yaitu deskripsi waktu standar yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan semua tugas. Dengan formula TT sama dengan TC. TT adalah text time, TC adalah waktu untuk menyelesaikan tugas. Efisiensi. Deskripsinya efisiensi yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan tugas dari waktu ke waktu. Dengan formula E sama dengan O per TT. E adalah efisiensi, O adalah jumlah tugas yang diselesaikan oleh pengguna. TT adalah jumlah waktu untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah cost effectiveness, yaitu di sini kita tidak melakukan cost karena kita hanya menguji sebuah website dan kita tidak membuatnya. Kita skip. Selanjutnya adalah productive time ratio dengan deskripsi promosi tindakan yang dilakukan pengguna yang tidak diperlukan untuk mencapai tugas, yaitu PTA sama dengan TP per TT. PTR adalah productive time ratio, TP adalah waktu produktif, TT adalah jumlah waktu untuk menyelesaikan tugas. Dan selanjutnya adalah unnecessary action, yaitu proporsi tindakan yang dilakukan oleh pengguna yang tidak diperlukan untuk mencapai tugas. Dengan formula X sama dengan A per B, A adalah tindakan sebenarnya dan B jumlah tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Ya, selanjutnya adalah fatigue dengan deskripsi penurunan kinerja manusia setelah penggunaan terus-menerus. Formula X sama dengan A per B.
di mana A sama dengan kerja saat ini dan B kita jawab. Next. Di sini adalah semua data, semua rumus yang kita pakai. Di sini ada data yang kita dapat dari user, kita masukkan ke rumus. Yang pertama, seperti tadi ada task time, di mana waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua tugas dengan formula yang seperti tadi. Jadi sama dengan task time, jadi sama dengan waktu untuk menyelesaikan tugas, jadi 650 detik itu sama dengan 10 menit rata-rata. Efisiensi yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan tugas yaitu X sama dengan 27 per 650 sama dengan 0,41 detik ya, di mana keterangannya adalah efisiensi. E adalah time efisiensi dan O adalah jumlah tugas yang diselesaikan pengguna dari waktu ke waktu. Jadi setiap satu user untuk menyelesaikan tugasnya adalah sekitar 0,41 detik ya, bisa dibilang 1 detik lah untuk setiap tugas. Yang selanjutnya adalah productive time ratio, proporsi tindakan yang dilakukan pengguna yang tidak diperlukan untuk mencapai tugas, yaitu dengan formula PTS sama dengan 480 per 650 sama dengan 0,73, dengan keterangan itu tadi adalah produktivitas ratio dan TO adalah waktu produktif, TT adalah jumlah waktu untuk menyelesaikan tugas. Jadi yang dimana persentasenya adalah 73%. Jadi 73% pengguna dari total waktu digunakan secara produktif untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan 27% pengguna sisanya mungkin digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif, seperti menunggu kesalahan atau tindakan yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah unnecessary action, yaitu fungsi tindakan yang dilakukan oleh pengguna yang tidak diperlukan untuk mencegah tugas. Dengan formula X sama dengan 100 per 200 sama dengan 0,5. Jadi mana disini adalah jumlah tindakan sebenarnya dan B adalah jumlah tindakan yang dilakukan pengguna. Jadi dari 100 total tindakan pengguna, 200 tindakan ternyata tidak diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Artinya 50% dari semua tindakan yang dilakukan pengguna tidak efektif. Maksudnya adalah fatigue dengan deskripsinya penurunan kinerja manusia setelah menggunakannya terus-menerus. Formula X sama dengan 15 per 27 jadi sama dengan 0,5. Jadi untuk deskripsinya A sama dengan kerja saat ini dan B adalah kinerja awal. Jadi 50% pengguna mengalami dampak kelelahan, yang berarti setelah menggunakannya terus-menerus pengguna mulai mengalami perubahan kinerja. Nah, di mana lebih banyak 50% pengguna tidak mengalami kelelahan dan sisanya mengalami mulai mengalami lelah. Next. Oke, tabel 3.3 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk tabel kuesioner static vision menggunakan ISO atau ISC 25022. Yang pertama ada ratio of satisfaction atau with virtues. Untuk keterangannya, kepuasan pengguna terhadap fitur web Compress to Go. Untuk quizernya, semua fitur website Compress to Go dapat pengguna pahami dengan baik. Yang kedua ada fitur yang dapat pada Compress to Go terintegrasi dengan baik dalam sistem. Yang ketiga ada pengguna dapat mempelajari semua fitur pada Compress to Go dengan baik. Yang kedua ada Principate Usefulness. Principate Usefulness adalah sejauh mana pengguna menganggap data Compress to Go bermanfaat.
Baik, segitu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pembuatan presentasi ini. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih.